Selamat pagi buat siswa kami kelas 2 OTKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran di hari ini, meskipun dalam keadaan daring atau dalam jaringan. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, pelajaran kita di hari ini akan membahas tentang memahami halayak humas. Ini adalah bab yang ketiga dari pembelajaran kita. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian halayak humas. 2. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi akibat tidak ditetapkannya halayak humas. Kita masuki materinya. A. Pengertian halayak. Halayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Istilah public relations merupakan halayak dari kegiatan public relation. Nah, jadi di sini halayak itu adalah publik atau sekelompok orang yang menjadi mitra daripada perusahaan kita. Halayak juga disebut dengan istilah stockholder. Menurut Dananjaya tahun 2011, pengertian publik adalah sekelompok individu yang terikat oleh suatu masalah, kemudian timbul perbedaan pendapat terhadap masalah tadi, dan berusaha untuk menanggulangi persoalan tadi dengan jalan diskusi sebagai jalan keluarnya. Kita masuki materi yang selanjutnya. B. Pentingnya menetapkan halayak. Apa sajakah itu? Untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program PR. Untuk menciptakan skala prioritas berkaitan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Untuk memilih media dan teknik PR yang sekiranya paling sesuai. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar efektif dan mudah diterima. Selanjutnya, setiap organisasi memiliki sendiri halayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. Suatu organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi halayaknya. C. Akibat tidak ditetapkannya halayak. Apa sajakah itu? 1. Segenap usaha dan dana akan terpecah belah akibat terlalu luasnya halayak yang dituju. 2. Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya, karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik khalayak yang menerimanya. 3. Total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. Keempat, tujuan yang hendak dicapai walaupun telah ditargetkan tidak akan tercapai. Kelima, pihak manajemen atau perusahaan klien merasa tidak puas dengan hasil yang ada. Kalau ini berlangsung berulang-ulang, pada akhirnya mereka akan beranggapan bahwa kegiatan PR itu merupakan suatu yang abstrak atau bahkan sesuatu yang sia-sia dan hanya memboroskan uang saja. Jadi sedemikian pentingnya kita sebagai suatu perusahaan untuk menetapkan cakupan daripada halayak humas kita, supaya tujuan daripada perusahaan bisa tercapai dengan tepat.
Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Silakan kamu mengulanginya kembali dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan pada aplikasi. Selamat belajar. Salam sehat.